itu minggu kemarin belum terlalu terbuka sama saya soal masalah yang Mbak Aya alami. Nah, sekarang Mbak Aya apa sih namanya udah mau mengungkapkan ceritanya atau masih kurang juga cerita ke saya? Kayaknya sih sudah masih tahu soalnya setelah kemarin tuh saya jadi kepikiran mau cerita gitu soalnya kan kemarin emang belum nyaman sebenarnya tapi kayak sekarang saya sudah siap gitu. Oke, baik, kalau gitu nanti kita mulai proses konselnya ya. Dan sebelum itu izinkan saya untuk nyatet ya Mbak. Oke, jadi yang Mbak Aya ceritakan. Jadi itu mulainya ceritanya tuh dari SMP ya. Kalau nggak salah tuh SMP kelas 2 jadi kelas 8 saya tuh beda tempat sama teman dulu jadi jadi ini gitu apa ya terutama di kelas saya jadi kayak kalau kegiatannya banyak saya apa gampang kecapean gitu banyak aktivitas juga itu saya makanya jadi gak boleh olahraga jadi apa ya saya tuh jadi kalau ngapa-ngapain itu juga susah soalnya emang rasanya sakit gitu kaki saya terus dari situ saya mutusin buat sama orang tua saya buat ngecek pas periksa itu saya itu dibilangnya tuh ada virus dan virusnya tuh kayaknya menginfeksi di bagian otak saya jadi ya kalau bisa dibilang sih kayak radang sendiri itu lah tapi sakit saya itu terbilang masih apa ya masih belum parah banget soalnya setelah saya periksa itu kan saya tuh dapat info dari tetangga saya juga ada yang kondisinya tuh sama kayak saya gitu tapi lebih parah sampai harus dioperasi sampai dia tuh harus pakai itu prosedurnya sama beberapa bulan gitu saya tuh sebenarnya juga agak kepikiran tapi katanya ya saya masih di tahap yang belum parah. Nah setelah itu saya tutupin sih saya nggak cerita-cerita ke orang saya ceritanya ya saya periksa gitu aja. Nah setelah itu saya jadi dari kelas 8 ke kelas 9 saya itu kayak ada menjaga interaksi bukan karena saya sengaja tapi karena saya tuh nggak sanggup gitu kan kelas 9 itu kelas ada yang beda gitu tempatnya kelas saya di lantai 2 sedangkan kelas teman saya itu di lantai 3 kadang kalau makan siang itu pada kumpul di lantai 3 saya tuh beberapa kali nggak sanggup buat naik ke lantai 3 buat kumpul makan siang gitu jadinya ya saya kadang-kadang makan sendirian di kelas itu soalnya kan pada keluar kadang ada yang temen saya di kelas atau teman sekelas nanya kenapa nggak tahu kenapa saya mau ceritanya ke dia kayak ya saya kondisinya kayak gini teman sebangku saya juga saya ceritain sedangkan sama teman-teman saya yang lain itu saya nggak suka soalnya gimana ya saya tuh merasa takut mendapatkan mereka gitu setelah itu saya dapat kabar kalau apa ya kan di lantai 3 teman saya pada kumpul saya sendirian di kelas seperti biasa sampai itu terus dapat kabar kalau dia tuh lagi ngomongin saya ya gimana ya saya tuh bisa dibilang kok merupakan mereka terus kayak sakit apa sih gitu nggak mau kumpul ke atas gitu ya pokoknya ngomongin saya itu kan yang jelek-jelek gitu kayak ngeluarin semua unek-unek gitu gitu ya terus yang ngasih tahu ke saya itu teman saya di situ setelah makan siang saya dikasih tahu pas pelajaran itu nggak ada guru yang langsung nangis nih teman-teman saya gitu terus salah satu teman saya yang sekelas juga langsung nanya kok nangis kenapa terus aku cerita kalau aku dikasih tahu kalau kalian tuh ngomongin aku gitu terus salah satu minta maaf
gimana ya, minta maafnya tuh belum secara langsung ke saya semuanya itu yang saya cuma beberapa juga cuma diwakilkan gitu lah. Ya setelah itu biasa aja kayak ya udah kayak saya terima, cuma mungkin dampaknya ke saya itu kayak sekarang mikir kalau saya tuh gimana ya, saya ngerasa apa ya, ini kayak penyakitan gitu. Jadi saya kalau sama teman itu nggak terlalu tergantung gimana gitu lah. Jadi waktu SMP kelas 1 itu Mbak mengalami sakit kaki ya. Nah sampai sakit kakinya tersebut tuh bikin Mbak nggak bisa jalan jauh. Nah itu berakibatkan Mbak sama teman-temannya itu jadi agak kecewa karena kelasnya beda. Dan bagian itu Mbak sama teman-temannya jadi renggang terus temen Mbak meninggal gitu. Nah setelah itu Mbak tahu kalau teman-temannya membunuh Mbak marah nangis gitu. Dan di sini Mbak kalau minta maaf tapi Mbak masih kayak segini gitu kan setelah kejadian tersebut. Jadi pas Riki dia kakinya Mbak. Nah di situ teman-temannya Mbak jadi Kalau teman dekat saya tuh ada 4, termasuk saya jadi 5 gitu. dan itu mereka belum semuanya memaafkan mereka. Yang sekelas sama saya itu kan cuma satu orang aja gitu. Itu yang baru minta maaf sama saya. Kalau misalnya ya kayak apa ya, ya kayak menganggap masalah itu sudah selesai gitu. Saya baik-baik aja. Kayak masalahnya udah berlalu gitu ya. Kayak misalnya Mbak setelah mengalami itu jadi merasa jadi Terus saya juga kan bisa tanya kejadian itu bisa selesai lagi nggak? Nah kalau kamu juga sampai sekarang kayak setelah kejadian tersebut ada perasaan setelah kejadian tersebut itu biasanya itu sih nggak kayak benci, nggak percaya, udah nggak terlalu juga. Tapi itu ada rasa itu sekarang aku jadi nggak percaya gitu sama teman. Kalau teman bagian saya mereka tuh benar-benar bagian aku juga. Terus kalau saya lagi sakit, saya tuh nggak mau mereka tuh apa yang bilang saya tuh kayak pasti orang itu nggak mau saya biasanya di mengerti aja, terus di apa ya, ya dikit kayak biasa aja kayak biasa gitu. jadi setelah kejadian tersebut kepercayaan Mbak Aya sama teman-teman tuh jadi berkurang gitu ya. Nah selain berkurangnya kepercayaan dengan teman-teman ada efek samping lagi Mbak? Ini kayak saya lebih jadi kayak sungkan gitu. Misalnya kan kalau teman-teman dulu saya itu sikapnya kayak gimana ya, ada beberapa kali menurut saya tentang apa ya, sakit saya tapi kayak kurang gitu. Misalkan saya lagi duduk tapi pakai motor saya buat bertumpu gitu. Dia langsung kayak saya ngomongnya jangan kayak gitu, duduknya atas sakit kaki kayak gitu kan. Saya jadi kayak kurang gimana gitu. Jadi sekarang kayak lebih sungkan aja sama teman, dan saya apa ya, jarang mengungkapkan penyakit saya gitu ke orang-orang, apa terdekat saya gitu loh. Saya kayak takutnya tuh dianggap apa sih rendah gitu. Jadi selain karena selain kurangnya kepercayaan sama teman, Mbak Aya juga ngerasain jadi tertutup juga ya teman-teman.
meminimalisir ya berarti istilahnya. Dan ketika kuliah Mbaknya udah mulai mencoba terbiasa lagi ya, dan mencoba buat berteman lagi gitu. Dan Mbaknya sekarang ini sama teman-temannya udah mulai terbuka atau masih ada ragu takut dikecewain? Kalau takut dikecewain ya masih, sama takut kalau misal apa yang dikata-katain lagi juga masih. Tapi kayak saya pikirnya kalau saya ngasih tahu dengan cara yang benar, nggak terlalu apa ya, saya cuma ngasih tahu aja ke mereka kalau kondisi saya seperti ini, tapi jangan mikir saya tuh nggak bisa apa-apa gitu. Jadi Mbaknya ini nggak mau dilihat rendah gitu ya, nggak mau dilihat lemah gitu ya. Oke, Mbaknya oke, langsung aja. Udah berapa detik? Menit 15. Itu tadi kepotong jedamu kayak 3 menitan. Duh, Itu kan betul. Oke, setelah kejadian tersebut kan di masa kuliah berarti trauma terhadap temannya ini sudah meminimalisir ya. Nah, ada nggak teman Mbaknya yang rasanya kayak teman sekelas sama kayak merasa saya nyaman sama dia, kayak saya seakan-akan dia ya teman saya di kuliah ini? Kalau seperti teman saya sih nggak ada, ya di BD gitu loh, punya teman-teman yang sebelumnya saya pernah kenal gitu. Ya saya pikirannya ya teman yang sekarang ini saat di kuliah menurut saya baik-baik aja. Ini karena belum terlalu lama ya, soalnya kan saya baru semester 2, kenalnya juga baru sebentar. Tapi saya merasa aman-aman saja gitu berteman sama teman-teman di kuliah sekarang. Nah, sama ya. Iya. Oke. Mbaknya ada yang disampaikan lagi? Sepertinya sih Sudah, dan ini bisa saja. kesannya Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Dia sudah berani bercerita kepada saya di pertemuan kali ini. Nah, ada kesan nggak nih setelah bercerita dengan saya? sudah